Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memiliki informasi terbaru mengenai Rafael Varane. Bek Real Madrid itu dikabarkan sedikit lagi akan resmi menjadi milik Manchester United. Fabrizio Romano mengkonfirmasi bahwa transfer Varane ke MU akan jadi kenyataan. Ia menyebut Madrid dan MU sudah sepakat untuk transfer sang bek. Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester United secara garis besar sudah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid terkait transfer Varane. Ia tidak menyebutkan secara detail berapa harga yang harus dibayarkan oleh MU, namun kesepakatan secara garis besar sudah tercapai antara MU dan Madrid. Kini, MU dan Madrid tinggal menyelesaikan beberapa detail dalam kesepakatan ini sebelum transfer ini diresmikan. Menurut Fabrizio Romano, kesepakatan pribadi antara MU dan Varane juga tidak jadi soal. Sang bek dikabarkan sudah menyetujui draft kontrak yang diberikan MU. Meski Romano tidak membeberkan berapa nilainya, Romano juga menyebut bahwa memang ada banyak klub yang meminati Varane, namun hanya MU yang menarik bagi sang bek. Rafael Varane akan menjadi rekrutan ketiga Manchester United di musim panas ini. Sebelumnya sudah ada Tom Heaton dan Jadon Sancho yang merapat ke Old Trafford. Tidak ada kewajiban buat Manchester United untuk bermain lebih menyerang dan atraktif musim depan. Walaupun materi penyerang mereka sudah sangat mumpuni untuk melakukan itu. Ketajaman lini depan Manchester United musim lalu sebenarnya sudah teruji kualitasnya. Sebanyak 73 gol berhasil mereka kantongi dari 38 pertandingan yang tersaji di Premier League, membuat The Red Devils berakhir sebagai runner-up. Dan pada musim 2021-2022 mendatang, lini depan MU bakal semakin menakutkan, sebab mereka kedatangan Jadon Sancho yang memproduksi total 16 gol dan 20 assist untuk Borussia Dortmund musim lalu. Materi lini depan mereka mengerikan, namun bukan berarti Ole Gunnar Solskjaer selaku pelatih diharuskan buat tampil lebih menyerang dan atraktif. Ex-Arsenal Paul Merson meyakini kalau strategi counter attack masih akan menjadi andalan. Meski mengusung serangan balik, bukan berarti MU tidak punya peluang untuk juara Premier League musim depan. Merson meyakini kalau The Red Devils pantas disebut sebagai salah satu kandidat juara. Mantan pemain Arsenal Martin Keown menilai Ole Gunnar Solskjaer mempunyai tekanan berat untuk membawa Manchester United meraih juara pada musim ini. Dengan datangnya Jadon Sancho, menurut Keown, Ole Gunnar Solskjaer akan memiliki lebih banyak tekanan untuk bisa membawa Manchester United meraih trofi. MU belum lama ini memutuskan untuk memperpanjang kontrak Ole Gunnar Solskjaer. Dia menekan kontrak baru di Old Trafford hingga Juni 2024 yang akan datang. Keown menilai manajer asal Norwegia tersebut tidak pantas mendapatkan kontrak baru. Masa depan Paul Pogba di Manchester United kian meragukan, apalagi dengan adanya rumor bahwa gelandang berkebangsaan Prancis tersebut bisa cabut dari Old Trafford di bursa transfer musim panas ini. Semasuk akalnya harga yang dipatok Manchester United, Juventus dan Real Madrid mungkin belum akan sanggup merekrut Paul Pogba. Krisis yang diakibatkan pandemi COVID-19 memberikan pukulan telak buat neraca keuangan kedua tim tersebut. Bukan berarti pintu keluar Pogba dari Manchester United tertutup rapat begitu saja. Laporan dari Prancis mengungkapkan kalau PSG masih membutuhkan satu gelandang baru dan menetapkan Pogba sebagai incarannya. Laporan ini dikonfirmasi oleh jurnalis kenamaan asal Italia yang cukup terpercaya di bidang transfer pemain, Fabrizio Romano. Namun sejauh ini, lanjut Romano, PSG belum bergerak. Raksasa Prancis tersebut bahkan belum mendiskusikan soal harga dengan MU, sementara MU sendiri masih berusaha memperpanjang kontrak sang gelandang. Mantan striker Chelsea Tony Cascarino yakin Manchester United sudah memperkecil jarak dengan tim-tim papan atas Premier League lainnya.
Setelah kembali gagal meraih juara, MU kembali menghabiskan banyak uang di bursa transfer. Jadon Sancho menjadi rekrutan terbaru mereka. Kini, tuntutan bagi Ole Gunnar Solskjaer untuk memberikan gelar semakin besar. Cascarino menilai MU sudah mulai mendekati para rivalnya di Premier League. Cascarino juga memuji lini depan MU. Menurutnya, Ole Gunnar Solskjaer punya kualitas yang cukup bagus di posisi tersebut. Merekrut Rafael Varane saja tidak cukup untuk mempertebal lini pertahanan Manchester United musim depan. Oleh karenanya, tim berjuluk The Red Devils tersebut mengarahkan bidikannya ke pemain lagi. Manchester United sudah cukup lama mencari duet yang tepat buat Harry Maguire. Dalam 2 musim terakhir, Eric Bailly dan Victor Lindelof masih memperlihatkan kelemahan di lini pertahanan mereka. Rafael Varane dirasa cocok untuk menemani Maguire. Pemain berdarah Prancis tersebut merupakan salah satu bek yang bergemilang trofi dan medali dari berbagai kompetisi papan atas, baik di level klub maupun turnamen antar negara. Namun Manchester United merasa kedatangan Varane saja belum cukup untuk memperkokoh lini pertahanannya. Menurut laporan Daily Mail, klub raksasa Inggris itu diketahui masih ingin merekrut Jules Koundé dari Sevilla. Perlu diketahui bahwa penawaran pertama MU untuk Koundé sebesar 38 juta pound sterling telah ditolak oleh Sevilla. Sevilla diketahui menginginkan uang sebesar 47 juta pound sterling dari kepergian bek andalannya tersebut. Kontrak Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United baru saja diperpanjang. Namun Ole Gunnar Solskjaer diklaim tidak akan laku di Premier League apabila tidak punya klub. Jurnalis Talksport, Alex Crook, berani mengklaim bahwa klub Premier League lainnya tidak akan pernah mempertimbangkan untuk merekrut Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer mereka. Crook juga mengkritik taktik Ole Gunnar Solskjaer. Dia mengklaim Solskjaer tidak cukup bagus untuk memimpin Setan Merah. Manchester United masih akan memburu pemain baru meskipun telah mengeluarkan uang banyak demi Jadon Sancho. Diketahui bahwa mereka memprioritaskan bek baru sebelum beralih ke sektor berikutnya, lini tengah. Selain Rafael Varane, Manchester United juga kerap dikaitkan dengan sejumlah gelandang ternama seperti Eduardo Camavinga, Leon Goretzka, Declan Rice, hingga Saul Niguez. Dari sini terlihat jelas kalau The Red Devils membutuhkan gelandang baru. Namun kata jurnalis asal Italia Fabrizio Romano, lini tengah bukan sektor yang masuk dalam daftar prioritas MU dalam waktu dekat. Mereka masih fokus untuk mendatangkan bek baru sebelum memperkuat sektor gelandang. Goretzka menjadi nama yang paling sering dikaitkan dengan MU. Bicara soal kesempatan, Goretzka cukup memungkinkan untuk direkrut mengingat kontraknya bersama Bayern Munchen hanya tersisa 1 tahun lagi. Dari situ, spekulasi soal Manchester United yang telah berhasil membajak Goretzka dari Die Bavarians mencuat. Namun menurut pantauan Romano, MU dan Bayern Munchen belum mencapai kesepakatan. Asa sejumlah klub Premier League untuk membajak Daniel James di musim panas ini akan menemui kegagalan karena Manchester United sama sekali tidak bersedia melepas sang winger di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United sama sekali tidak berencana melepas James ke klub manapun di musim panas ini. Penyebabnya adalah Marcus Rashford. Pemain sayap MU itu dilaporkan akan absen selama beberapa bulan untuk menyembuhkan cedera punggung yang ia alami. Daniel James adalah salah satu dari sedikit pemain yang bisa bermain di sisi kiri serangan MU, sehingga Ole Gunnar Solskjaer ogah berpisah dengannya. Menurut laporan tersebut, Daniel James juga tidak berencana untuk cabut dari MU pada musim panas ini. Ini dikarenakan sang winger merasa ia masih bisa bersaing di MU, terutama setelah ia tampil cukup apik selama Euro 2020. Alhasil, ia ingin bertahan dan membuktikan kemampuannya bersama Setan Merah. Daniel James sejak pekan lalu sudah berlatih kembali bersama MU. Sang winger juga turut dimainkan saat MU kalah 4-2 dari KPR di akhir pekan kemarin. Ruben Neves dikabarkan masuk dalam daftar buruan Manchester United pada musim panas ini. Namun pemain Wolverhampton tersebut diyakini lebih condong bergabung dengan Arsenal ketimbang mendarat di Old Trafford. Manchester United dan Arsenal memang cukup sibuk belakangan ini. Dua tim papan atas Premier League itu telah merekrut dua nama baru untuk memberikan kekuatan tambahan di skuadnya yang sekarang. Kalau soal uang yang dihabiskan, MU lebih unggul ketimbang Arsenal.
Total pengeluaran mereka mencapai 73,1 juta pound sterling untuk memboyong Jadon Sancho seorang dan Tom Heaton secara gratis. Sementara The Gunners baru merogoh kocek sebesar 25,5 juta euro buat Albert Sambi, Lokonga, dan Nuno Tavares. Kedua tim diketahui butuh gelandang bertahan baru. Nama Ruben Neves sedang menjadi rebutan. Namun jurnalis asal Italia Fabrizio Romano mengungkapkan kalau pemain asal Portugal itu lebih condong ke Arsenal ketimbang MU. Romano memaparkan analisisnya dalam kanal YouTube Don Robbie belum lama ini. Ia mengkonfirmasi bahwa Ruben Neves masuk ke dalam daftar jual Wolverhampton dan Arsenal berada dalam barisan peminatnya. Fabrizio Romano juga ragu bisa melihat Neves berseragam Manchester United karena lini tengah buat tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer tersebut belum menjadi prioritas. Sementara Arsenal sudah hampir pasti harus mencari gelandang baru. Manchester United dikabarkan mengincar gelandang Atletico Madrid Saul Niguez. Mereka juga percaya diri bisa mengamankan servis sang gelandang pada musim panas ini. Lini tengah juga menjadi prioritas setan merah. Karena itu, mereka punya rencana mendatangkan gelandang baru pada musim panas ini. Menurut kabar yang dilansir Daily Mail, MU ingin mengamankan servis Saul Niguez. Transfer tersebut bisa memakan biaya sebesar 45 juta pound sterling. Kedatangan pemain 26 tahun tersebut ke Old Trafford akan membuka pintu keluar untuk Paul Pogba. Kebetulan gelandang asal Prancis tersebut diincar Paris Saint-Germain. Gelandang Manchester United Juan Mata sudah punya rencana selepas gantung sepatu. Dia sepertinya akan menekuni karir sebagai pelatih. Juan Mata belum lama ini memperpanjang kontraknya di Manchester United. Dia akan berada di Old Trafford untuk 1 tahun ke depan. Banyak yang percaya bahwa musim 2021-2022 akan menjadi musim terakhir Juan Mata bersama MU. Dia kemungkinan akan gantung sepatu. Juan Mata mengaku ingin menjadi pelatih klub sepak bola setelah pensiun. Oleh karena itu, dia pun mengambil kursus kepelatihan sejak sekarang. Juan Mata saat ini sudah berusia 33 tahun. Mantan pemain timnas Spanyol itu mengatakan sangat penting bagi pesepak bola untuk memikirkan rencana selanjutnya setelah pensiun. Legenda Manchester United Andy Cole memberikan pujian setinggi langit kepada Jesse Lingard. Ia menilai sang playmaker tampil luar biasa sepanjang pramusim Manchester United. Andy Cole menyebut bahwa penampilan apik Jesse Lingard tidak hanya ditunjukkan melalui gol yang ia ciptakan. Ia menilai sang playmaker memberikan dampak yang besar bagi skuad Manchester United secara keseluruhan sepanjang pramusim ini. Lebih lanjut, Andy Cole juga menilai ada peningkatan performa yang signifikan dari Jesse Lingard sepanjang musim panas ini. Ia menilai sang playmaker kini akan pemain yang berbeda dan sanggup menjadi pembeda ketika MU membutuhkannya. Manchester United akan menjalani satu laga uji coba lagi di tengah pekan ini. Kali ini, mereka akan menjamu Brentford di Old Trafford pada hari Kamis 29 Juli dini hari nanti.